Rekan-rekan dimanapun Anda, jumpa lagi bersama saya Alhams Kemerollah di Respon Populer. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk memberi pendapat saya lagi berkaitan dengan beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu, di mana kita secara bersama berbicara berkaitan dengan persoalan masyarakat Pulau Obi yang diteriaki secara keras kepada pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Yes, teman-teman sekalian, berkaitan dengan jalan lingkar Pulau Obi. Yang dimana kemudian pada tahun ini dibatalkan pembangunannya dengan alasan efisiensi anggaran. Yes, teman-teman sekalian, ketika kemudian kita bicara berdasarkan pada persoalan ini, ya Pulau Obi itu harusnya kan tidak boleh dikasih PHP misalnya, dikasih harapan palsu oleh pemerintah itu sendiri. Mengapa? Karena Obi itu memiliki kekayaan alam yang melimpah, memiliki kekayaan yang besar, yang hari ini itu masih saja dikeruk, yang sampai hari ini masih saja ditambangi oleh perusahaan-perusahaan raksasa di Republik ini. Yes, teman-teman sekalian, persoalan jalan lingkar yang kemudian kita secara tegas memintakan kepada pemerintahan Provinsi Maluku Utara untuk harus bisa dapat memberi atensi khusus atas persoalan ini, agar masyarakat Obi tidak hanya saja beranggapan bahwa rupanya sumber daya alam kami hanya bisa dikeruk tanpa kami diberikan sentuhan yang real oleh pemerintah itu sendiri. Nah, ini fatal sebetulnya teman-teman sekalian, dan dalam persoalan ini kembali lagi kita mau ingin beri pandangan kita berkaitan dengan persoalan ini. Ada beberapa hal yang mau ingin kita sampaikan, tapi di awal video ini saya mau ingin menggarisbawahi teman-teman sekalian bahwa saya tidak berada pada posisi untuk melakukan pembelaan kepada Bu Shirley ataupun dalam konteks ini melakukan pembelaan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, teman-teman sekalian, pertama adalah kita sepakat dan sependapat bahwa jalan lingkar Obi itu haruslah dibangun. Ya, dengan bagaimanapun skema pembiayaannya ya, itu adalah tanggung jawab pemerintah. Maka kembali lagi kita tekankan bahwa Obi jangan diberi PHP. Ya, harapan palsu jangan kepada masyarakat Obi. Mengapa? Sederhana, jelas jawabannya. Karena Obi adalah pulau kecil yang hari ini itu masih dikeruk hasilnya. Hasil buminya diambil oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Dan hasilnya pula itu dikasih kepada negara untuk membiayai segala bentuk kebutuhan pejabatnya dari Sabang hingga sampai Merauke. Ya, teman-teman sekalian, persoalan Obi ini memang adalah persoalan yang membuat kita menjadi sedih. Mengapa? Alasannya sederhana. Masa Obi iya memberikan hasil triliunan rupiah kepada negara dan membiayai gaji pegawai, membiayai kebutuhan pejabat, tetapi untuk membangun jalannya dengan angka yang bisa dapat dihitung dengan jari saja, itu tidak bisa sama sekali. Nah, ini kan persoalan krusial, persoalan yang membuat kita menjadi bingung gitu. Teman-teman sekalian, menjadi heboh, dan saya kira dalam persoalan kenapa kemudian jalan lingkar Obi ini pemerintah provinsi membatalkannya, sederhana sekali. Rupanya jawabannya sedikit saya mendapatkannya melalui pemaparan dari Gubernur Bu Shirley Juanda di Parlemen Senayan bersama dengan Komisi 2 DPR RI itu. Nah, dari sana barulah kemudian saya mengamini, oh jelas mengapa kemudian persoalan jalan lingkar ini dibatalkan oleh pemerintah provinsi. Kenapa? Karena jelas ngos-ngosan pemerintah provinsi ketika kemudian mau ingin menjawab kebutuhan jalan Obi misalnya. Kenapa? Karena 77% APBD Maluku Utara itu adalah digunakan untuk pembiayaan gaji pegawai. Jelas, ketika 77%, maka hanya sekitar 25 sekian persen saja itu untuk pembiayaan infrastruktur, jalan irigasi misalnya. Bagaimana ketika kemudian kita lihat dengan struktur pendanaan seperti ini, itu untuk menjawab kebutuhan jalan Obi misalnya, dan jalan tidak hanya saja jalan Obi. Ketika kita lihat bagaimana pemaparan Bu Shirley di Komisi 2 itu kita bakalan tersiok-siok jelas.
Kenapa? Karena hampir keseluruhan dari Maluku Utara, jalan senilai 1.000 lebih, misalnya 1.200-an kalau saya tidak keliru di sana, jalan berstatus provinsi, itu mengalami kerusakan-kerusakan fatal semua. Dan butuh sentuhan langsung dari pemerintahan provinsi. Jelas, ketika kita lihat postur APBD Provinsi Maluku Utara dengan seperti ini posisinya, hanya 3,3 APBD-nya, itu bakalan ngos-ngosan di sana. Yes, jelas. Jalan-jalan berstatus provinsi akan terbengkalai di sana. Apalagi jalan yang mesti harus dilakukan pembiayaannya itu mulai dari nol misalnya. Dari mulai penggusurannya, pengaspalannya, hingga sampai dengan kemudian penuntasannya, selesai itu, sampai dengan finishing itu. Itu membutuhkan anggaran yang besar. Nah, makanya jelas nih. Saya kemudian, wah, ya emang jelas ketika kemudian melihat postur APBD dengan seperti ini 77% untuk pembiayaan gaji pegawai, jelas untuk pembiayaan jalan-jalan provinsi itu bakalan terbengkalai. Ini persoalan. Maka bagaimana caranya untuk kemudian bisa mengatasi persoalan jalan lingkar OBI ini? Maka saran saya, itu pemerintahan Provinsi Maluku Utara mesti harus melakukan lobby-lobby ke pemerintahan pusat. Agar apa? Kalau bisa, ini jalan lingkar dikasih kepada pemerintah pusat aja gitu loh. Dibiayai menggunakan APBN. Mengapa? Sederhana alasan saya. Karena OBI ini ada proyek strategis nasional, PSN di sana. Yes, nikel diambil di sana. Harita berkedudukan di Kawasi, berada di Pulau Obi. Maka jelas, pantas kita katakan bahwa jalan lingkar OBI itu pantas untuk mendapatkan sentuhan langsung pembiayaan menggunakan APBN. Jangan menggunakan APBD. Karena ketika menggunakan APBD, maka sama saja pembangunannya akan terbengkalai sama saja gitu loh dengan jalan-jalan yang lainnya. Dan hari ini masyarakat OBI pun akan kemudian berteriak hak mereka dari pemerintah provinsi, dari APBD yang terbatas itu. Maka pemerintahan Provinsi Maluku Utara, tantangan sederhananya agar bisa dapat menjawab kebutuhan masyarakat Pulau Obi, itu adalah dengan cara melakukan lobby-lobby politik kepada pemerintahan pusat. Agar apa? Kalau bisa, pembangunan jalan lingkar Pulau Obi ini, itu pendanaannya bersumber daripada APBN. Jangan menggunakan APBD. Yes! Saya pun juga akan kemudian berkata, jika saya sebagai pemerintah daerah, saya akan mengatakan demikian. Ya jelas. Masa OBI hanya bisa diambil hasil tambangnya saja, hasil buminya saja yang diambil, lalu kemudian dilepas tangankan oleh pemerintah pusat, lalu dikasih kepada pemerintahan daerah. Jelas ini adalah proses yang tidak adil di sana. Nah, maka jalan lingkar OBI ini pantas untuk mendapatkan pembiayaan dari APBN. Kenapa? Karena ada PSN di sana bagi saya. Jelas dia mendapatkan pembiayaan langsung dari APBN. Jangan menggunakan APBD. Biarkan APBD itu untuk membangun jalan-jalan berstatus provinsi di sana yang kemudian mengalami kerusakan-kerusakan kecil. Nah itu bisa. Ya jelas kenapa? Karena ada sekitaran 130-an lebih miliar yang itu disisakan untuk pembangunan jalan. Pembangunan infrastruktur di sana. Kenapa? Ya jelas, karena APBD provinsi itu hanya untuk melakukan pembiayaan gaji pegawai. Tentu untuk menjawab kebutuhan jalan-jalan provinsi yang ada di Provinsi Maluku Utara itu sendiri, jelas terbatas. Maka bagi saya, pemerintah provinsi itu bisa dapat melakukan penekanan secara langsung kepada pemerintahan pusat untuk bisa mendanai jalan lingkar ini dengan menggunakan APBN. Sederhana nggak sih sebenarnya? Dan logis nggak sih sebenarnya ketika kita bicara dalam konteks OBI-nya memiliki hasil yang besar dikeruk selalu oleh pemerintah, tetapi kemudian sentuhan atensi langsung oleh pemerintah pusat itu amat sangat minim di sana. Maka bagi saya ini tidak adil. Maka adilnya adalah persoalan jalan lingkar OBI ini mesti harus mendapatkan sentuhan langsung dari postur APBN, mendapatkan pembiayaan dari APBN. Jangan menggunakan APBD. Yes, APBD kita ngos-ngosan kok. Sementara itu masih ada banyak persoalan jalan lingkar, misalnya irigasi,
persoalan-persoalan jalan provinsi yang harus dibiayai oleh APBD itu sendiri. Dengan APBD yang terbatas lalu dipangkas lagi dengan kebijakan Impres nomor 1 tahun 2025 berkaitan dengan efisiensi anggaran ini, maka mustahil bagi saya dan tidak pantas jalan lingkar ini harus dibangun menggunakan APBD. Ini kurang begitu simbiosis mutualisme. Yang ada hanyalah simbiosis parasitisme gitu. Ya, pemerintah terlihat seolah hanya menjadi parasit saja gitu loh, mengambil keuntungan besar dari OBI, tetapi tidak memberikan atensi khusus kepada OBI. Memberikan atensi khusus kepada Provinsi Maluku Utara. Jelas ini masalah gitu. Ketika kita lihat pemaparan Bu Shirley ini, itu sedikit membuat sedih kitanya. Kenapa? Karena jelas terlihat seolah pemerintah pusat hanya mengambil keuntungan saja dari Provinsi Maluku Utara, tetapi hilang atensi khususnya untuk Provinsi Maluku Utara itu sendiri. Jelas ini persoalan yang mesti harus kita kutuk secara bersama. Pemerintah pusat jangan menutup mata dari kebutuhan-kebutuhan Maluku Utara hari ini. Persoalan Maluku Utara banyak sekali. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat luar biasa. Nah, persoalan terbengkalai di Pulau Obi ini adalah cerminan bahwa Provinsi Maluku Utara kurang begitu mendapatkan atensi khusus dari pemerintah pusat. Maka ketika kemudian melihat persoalan ini, pantas bagi kita untuk berteriak secara keras bahwa OBI dengan kebutuhannya harus dibiayai dengan menggunakan APBN. Gimana menurut pendapat rekan-rekan sekalian? Silahkan dituangkan di kolom komentar. Ini adalah pendapat saya, dan saya tidak berada pada posisi melakukan pembelaan kepada Bu Shirley Juanda. Tetapi pada posisi ini, saya mendukung Bu Shirley Juanda sebagai gubernur, melakukan lobby-lobby politik kepada pemerintah pusat untuk bisa menjawab segala bentuk kebutuhan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Mengingat Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu tempat di mana ada PSN di sana, proyek strategis nasional ada di sana. Ada di IWI, ada di Weda, dan juga ada di Halmahera Selatan, tepatnya ada di Pulau Obi, Kawasi. Silakan teman-teman sekalian, isi ruang komentar dengan pendapat teman-teman yang berbeda dan beragam itu. Semoga keberagaman pendapat kita bisa dapat membantu menyentuh pemerintahan pusat untuk bisa memberikan sedikit atensinya kepada persoalan-persoalan hari ini di Provinsi Maluku Utara. Terima kasih banyak.